Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah ketiga ini firman Tuhan akan menyapa kita. Maka mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di tengah ibadah di rumah kita masing-masing. Gereja Pop Citra Grand menyapa dari ruangan pastoral ini. Saya membacakannya tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4a ditambah ayat 36 sampai 41 dalam terang tema sesuai yang ditetapkan oleh PGI di dalam bab bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Saya membacakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobat, berbalik pada jalan kepatuhan. Paling tidak 3 kata yang boleh kita cermati dalam nas ini. Ketika Tuhan melalui para hambanya menyampaikan pesannya, mengingatkan kembali anak-anak Tuhan, secara khusus kaum Israel yang telah dipilih oleh Tuhan sejak awal untuk kembali mengerti arti kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah bumi ini. Karena ternyata sekalipun mereka telah melihat dengan kasat mata dan mereka telah melakukan doa-doa, pengharapan-pengharapan pada zaman perjanjian lama untuk hadirnya juru selamat Mesias yang diurapi itu, untuk mengampuni dan menuntun manusia yang telah luncas jauh dari kehendak Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Ternyata pengharapan mereka masih ada yang jauh.
pemahaman yang pasti di sana. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Petrus menyuarakan dan mengingatkan kembali bahwa Yesus yang telah disalibkan itu dan telah dikuburkan dan bangkit harus menjadi pokok dan fokus iman mereka. Untuk itu diperlukan pertobatan. Bertobat dalam konteks nats ini disebut metanoia. Metanoia yang Bapak Ibu pasti sudah pernah membicarakannya, yaitu bagaimana cara berpikir penguasa untuk menghukum suatu daerah secara keseluruhan, semua orang yang tinggal di situ karena pemberontakannya. Tapi kemudian setelah dipikir-pikir, besoknya mengadakan keputusan hanya orang yang memberontak yang layak dihukum. Metanoia itu berarti mengevaluasi kembali, merubah cara berpikir dan tindakan setelah melihat kedudukan persoalan secara tepat. Dalam konsep itu, metanoia ada dalam pemikiran tempat yang tinggi yang dilakukan untuk orang-orang yang dipimpin. Agak berbeda sedikit dalam konteks metanoia yang disuarakan kepada umat Tuhan yang sempat memberontak itu, bahkan menyalibkan Tuhan yang dinanti-nantikan itu, karena mereka tidak mengenal. Maka diingatkan supaya mereka merubah cara berpikir, melihat secara baik bahwa ternyata Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Petrus menyuarakan hal itu, ada hal yang menggembirakan di tengah-tengah halayak ramai yang kala itu ada di Yerusalem mendengarkan para hamba Tuhan menyuarakan keselamatan dan kasih di dalam Roh Kudus. Halayak ramai mengatakan, ketika mereka mendengar hal-hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kata terharu berarti mengerti bahwa mereka memiliki kesalahan, memahami bahwa mereka harus mau merubah cara berpikir dan sikap mereka. Dan setelah mengetahui hal itu, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini menjadi pertanyaan kita di setiap aspek kehidupan kita. Tidak ada di antara kita, Bapak Ibu saudara-saudara, yang tidak pernah memiliki kesalahan, kekurangan, hilaf yang diperlukan. Maukah setiap anak-anak Tuhan menyadari keterbatasannya itu, merubah cara berpikirnya, dan dari keadaan yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan bahkan bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Ini menjadi tugas kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama. Apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah keadaan ini? Kalau pemerintah menyuarakan kita menjaga jarak dan mengurangi pertemuan-pertemuan massal atau pertemuan yang ramai, dan mengambil sikap untuk mau membersihkan tangan dan banyak hal-hal untuk itu, tentu sebagai umat Tuhan dan warga masyarakat kita layak mendengarkan itu. Dan
Kalau sekarang di masyarakat ada yang perlu kita bantu dengan doa dan dengan hal-hal yang kita miliki, materi, tentu tidak salah kita bertanya, apa yang harus aku perbuat sebagai orang percaya? Dalam konteks ini jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dalam ayat 38 dan ayat 39. Suara pertobatan, suara kepatuhan. Orang yang bertobat di dalam iman mau patuh. Kepatuhan mendengar firman Tuhan. Kepatuhan melakukan kehendak Tuhan untuk mengasihi dan mengerti kedudukan masing-masing. Seperti dikatakan dalam nats ini, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Dan lebih luas dikatakan, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Orang bertobat memiliki iman dan mau diperbaharui, dan selalu bergerak untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau ada yang bertanya, apakah setelah bertobat itu dan setelah dibaptis, manusia tidak jatuh lagi ke dalam dosa? Tentu tidak ada yang sempurna dalam hidup. Sekalipun Tuhan telah menawarkan kehidupan bagi banyak orang dan mungkin memperbincangkan kehidupan itu, harus lebih dalam kita mau menerima dan memahami sebagai anak Tuhan, tugas kita dan perilaku kita, cara hidup kita tetap di dalam Tuhan. Ada jatuh bangun kehidupan, kadangkala kita tergelincir. Tapi satu hal yang pasti, seperti anak-anak Tuhan di kaum Israel ini, setelah mereka mendengar penuturan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul itu, mereka terharu. Orang-orang yang terharu berarti orang-orang yang meresapi secara mendalam bahwa kasih Tuhan itulah yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Maka bergerak, disebutkan dalam nats ini, bertobat dan dibaptis, dicelupkan, dimasukkan ke dalam kehendak Tuhan, baptiso, menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih dan mengerti kedudukannya sebagai anak Tuhan, serta memiliki misi yang begitu luas ke seluruh dunia dengan perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan semakin membawa kehidupan bagi dunia, bumi, manusia, dan segala isinya. Jadi melalui firman ini, kalau dikatakan bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan, benar. Siapa yang mau menyadari kesalahannya di dalam iman, menetapkan diri patuh kepada Tuhan, patuh kepada anjuran pemerintah, karena mereka juga adalah hamba Tuhan yang dipilih, patuh kepada pelayan-pelayan Tuhan yang dipilih, diperlengkapi oleh Tuhan, patuh kepada Tuhan melalui orang tua, patuh kepada Tuhan melalui guru-guru, patuh kepada Tuhan melalui para pemimpin pelayan yang ada di sekitar kita dan bersama kita, patuh kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan dari segenap di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Kalau demikian, di Minggu Paskah ini,
anak-anak Tuhan yang memiliki jatuh bangun dalam kehidupan itu selalu mau mendengar Tuhan, mengikuti Tuhan, maka benar ketika kita mau bertobat bukan berarti otomatis kita telah melakukan itu atau kita jadi sempurna. Kita harus mengingat kita masih terbatas dan kita harus selalu mau melatih diri lebih sungguh dalam beribadah. Sebagaimana Rasul Paulus juga pernah mengingatkan Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 7 itu. Latihlah dirimu beribadah. Dengan cara apa melatih? Dengan cara berubah, bertobat, yang berubah oleh pembaharuan budi, seperti dalam Roma 12 ayat 2 itu. Berubah dengan cara berpikir yang diberikan Tuhan, hati yang tulus, kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam situasi sesulit apapun, kita tetap menjadi bagian dari karya keselamatan, karya pengampunan, karya kehidupan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus dan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan umat-Mu untuk bertobat dan mendengarkan Engkau, patuh melakukan kehendak-Mu. Kami mendengarkan Engkau melalui pemerintah, melalui para pelayan-pelayan di rumah-Mu Tuhan, melalui orang tua kami, melalui guru-guru kami, melalui siapapun yang menanamkan kebaikan kehidupan bagi kami di dalam kasih. Terpuji nama-Mu. Berkati semua umat-Mu dimanapun, dan berkati Tuhan dalam pengharapan dan dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan selalu menopang kami. Di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami menerima damai sejahtera daripada. Amin.